Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Penulis yaitu Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah berkata dalam kaidah ke-48, mata 'allaqallahu ilmahu bil umur ba'da wujudiha kana al-muradu bidzalika al-ilm alladhi yatarattabu alaihi al-jaza'. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengaitkan ilmunya dengan perkara-perkara, setelah terjadinya perkara-perkara tersebut, maka yang dimaksudkan dengan ilmu Allah tersebut adalah ilmu yang berkonsekuensi pada balasan, baik balasan pahala ataupun balasan dosa. Wa dzalika annahu taqarrara fil kitabi was sunnati wal ijma'i anna Allah bi kulli syai'in alim wa anna ilmahu muhitun bil alamil ulwi wal sufli wal zahir wal batin wal jaliyat wal khafiyat wal madi wal mustaqbal. Ya, itu karena telah tetap di Alkitab, Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma' bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu, Maha mengetahui segala sesuatu. Dan bahwa ilmunya itu mencakup segala sesuatu yang ada di alam ini, baik di alam yang tinggi ataupun yang rendah, yang zahir ataupun yang batin, yang jelas ataupun yang tersembunyi, yang lalu ataupun yang akan datang. Itu sifat ilmu Allah Subhanahu wa taala maha sempurna. Wa qad alima mal ibadu amiluna qabla ay ya'malul a'mal. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang akan dilakukan oleh para hambanya sebelum mereka melakukan amalan tersebut. Ya. Dan ini yang disebutkan oleh para ulama, misalkan perkataan Al-Khattabi rahimahullah bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menuliskan takdir di Lauhul Mahfuz itu karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang akan terjadi hingga hari kiamat. Bukan dalam rangka Allah memaksa setiap hambanya untuk melakukan apa yang telah dituliskan di Lauhul Mahfuz tersebut. Ya. Wa qad warada 'iddatu ayatin yukhbiru biha annahu syara'a kadza aw qaddara kadza liya'lama kadza. Ya, ada beberapa ayat yang mengabarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan sesuatu atau menetapkan sesuatu supaya Allah mengetahui sesuatu. Nah, jadi ini bukan berarti Allah tidak tahu sebelumnya. Akan tapi fawajahu hadza anna hadzal ilma alladhi yatarattabu alaihi al-jaza'. Akan tapi alasannya adalah ini ilmu yang dengan ilmu tersebut kemudian balasan akan diberikan kepada para hambanya. Wa amma ilmuhu bi'amalil ibad wa ma hum amiluna qabla an ya'malu fadzalika ilmun la yatarattabu alaihi al-jaza'. Adapun ilmu Allah Subhanahu wa taala terkait amalan-amalan yang akan diperbuat oleh para hambanya, yang akan dilakukan ya oleh para hambanya, Allah mengetahuinya sebelum mereka melakukannya, sebelum mereka mengamalkannya, maka ini ilmu, ya, ilmu Allah ini adalah ilmu yang tidak terkait padanya balasan kepada para hambanya. Li'annahu innama yujaza ala ma wujida minal a'mal. Karena setiap orang itu baru akan diberikan balasan setelah dia melakukan amalan. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang akan diperbuat oleh para hambanya. Akan tetapi dengan ilmu Allah tersebut, ya, selama amalan belum dilakukan, maka hambanya tersebut, orang tersebut tidak akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum berhak diberikan balasan pahala kalau dia belum melakukan amalan kebaikan tersebut. Belum berhak mendapatkan balasan dosa dan azab kalau dia belum melakukan amalan keburukan tersebut. Kapan balasan itu baru diberikan? Setelah ya orang tersebut melakukan amalan itu, baik amalan kebaikan atau amalan keburukan itu, begitu ya. Nah, siapa yang menetapkan bahwa
ya ini baru berhak setelah beramal, baru berhak mendapatkan balasan. Kalau belum beramal, belum berhak mendapatkan balasan. Siapa yang menetapkan? Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan adanya balasan pahala untuk kebaikan, balasan dosa untuk keburukan. Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wala hadzal asl nazzil ma yaridu 'alaika minal ayat ka qaulihi ya ayyuhalladzina amanu la yabluwannakumullahu bisyai'in minas saydi tanaluhu aydikum wa rimahukum liya'lamallahu man yakhafuhu bil ghaib. Dengan menggunakan kaidah ini, maka ya letakkanlah apa yang engkau baca dari ayat-ayat seperti misalkan firman Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala sungguh akan menguji kalian dengan bisyai'in minas said, dengan ya binatang buruan, binatang yang bisa diburu, yang bisa dijangkau oleh tangan-tangan kalian dan tombak-tombak kalian. Ya'lamallahu, supaya Allah Subhanahu wa taala mengetahui man yakhafuhu bil ghaib. Ya, siapakah yang takut kepada Allah ya dengan ghaib. Yani walaupun tidak melihat Allah Subhanahu wa taala akan tapi tetap takut dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini kita lihat liya'lamallahu, supaya Allah mengetahui. Apakah sebelum orang tersebut, misalkan ada orang yang kemudian berburu binatang buruan tersebut ya di tanah haram atau ketika ihram misalkan, padahal Allah telah haramkan itu. Kemudian ada orang tetap memburu binatang buruan tersebut. Ya, apakah baru setelah dia melakukan amalan itu baru Allah mengetahui? Tidak. Akan tapi ini liya'lamallahu, supaya Allah mengetahui, maksudnya adalah ilmu Allah yang kemudian itu terkait dengan balasan. Ilmu Allah yang itu kemudian terkait dengan balasan kepada orang tersebut. Kalau dia tidak melakukannya dalam rangka ya bertakwa kepada Allah, dia dapat pahala. Kalau dia melakukannya, maka dia dapat dosa. Wa qala huwa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama may yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala aqibaihi. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, tidaklah kami jadikan kiblat yang kalian itu berada, yang engkau itu wahai Muhammad, ya, mengarah kepada kiblat tersebut illa lina'lama may yattabi'ur rasul, kecuali supaya kami mengetahui siapakah yang mengikuti Rasul, mimman yanqalibu 'ala aqibaihi, dan siapakah yang ya kembali bertolak belakang membelakangi Rasul. Ya, ini tidak lagi mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Illa lina'lam, kecuali supaya kami mengetahui. Ini bukan berarti ya sebelum kiblat itu diubah dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram ke Ka'bah, bukan berarti kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui siapakah yang akan tetap mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan siapakah yang akan bertolak belakang membelakangi beliau. Akan tapi ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu yang memberikan konsekuensi balasan, ya. Wa qaluhu ta'ala wa anzalna al-hadida fihi ba'sun shadidu wa manafi'u lin-nasi wa liya'lamallahu man yansuruhu wa rusulahu bil ghaib. Allah Subhanahu, dan kami turunkan al-hadid, besi, fihi ba'sun shadid. Pada besi tersebut terdapat kekuatan yang besar, wa manafi'u lin-nas, dan terdapat manfaat-manfaat kepada manusia, wa liya'lamallahu man yansuruhu wa rusulahu bil ghaib. Dan supaya Allah mengetahui siapakah yang menolong Allah dan Rasulnya bil ghaib, dengan ghaib. Ya, ini walaupun tidak melihat Allah Subhanahu wa taala, walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah lama wafat, akan tapi kita tetap menolong agama Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi ilmu di sini adalah ilmu Allah yang terkait dengan balasan. Dan ini berarti, ya, taib, kalau antum perhatikan ayat ini. Kalau di ayat yang sebelumnya disebutkan oleh penulis, ini ilmu Allah, liya'lamallah, supaya Allah mengetahui, ini kaitannya dengan, ini menguji orang-orang yang apakah mengikuti
syariat Allah Subhanahu wa taala tidak boleh berburu binatang buruan di tanah haram ataupun pada saat ihram. Kemudian juga di ayat yang ini menguji siapakah yang kemudian mengikuti arah kiblat walaupun arah kiblat itu diubah. Siapakah yang benar-benar mengikuti Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam dan bukan sekedar mengikuti ya yakni kebanggaan. Wah, ini arah kiblatnya ke Yerusalem, ke Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Itu lebih membanggakan daripada ke Makkah, ke Masjidil Haram, ke Ka'bah. Misalkan begitu ya. Jadi itulah mengapa ibrahnya adalah apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan, bukan ya sesuatu yang merupakan misalkan budaya atau kebanggaan atau ya semacamnya. Kalau misalkan itu bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya, syariat Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita harus meninggalkan. Walaupun itu adalah budaya ribuan tahun, walaupun itu adalah kultur atau jati diri negeri atau jati diri masyarakat. Tapi kalau itu bertentangan dengan Islam, maka tentunya itu harus ditinggalkan. Adapun yang tidak bertentangan, maka tidak masalah. Selama itu tidak haram ya. Ya kalau haram berarti bertentangan ya berarti ya. Ya seperti misalkan berbangga-bangga dengan ya kebudayaan atau dengan warna kulit atau dengan asal suku, asal daerah dan seterusnya. Itu kalau itu berbangga-bangga yang itu menimbulkan pada keharaman maka atau merupakan keharaman maka itu tentunya haram ya. Tentunya tidak boleh, harus ditinggalkan. Adapun dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan al-hadid, besi fihi ba'sun syadid. Di dalamnya ada atau pada besi tersebut ada kekuatan yang besar dan manfaat kepada manusia. Waliya'lamallahu, dan supaya Allah mengetahui apa kira-kira hubungannya ya. Hubungan antara dua hal ini. Di antara hubungannya adalah karena ketika yakni Allah Subhanahu wa taala menurunkan besi ke bumi maka ya pada besi tersebut terdapat kekuatan yang besar dan manfaat kepada manusia. Sekarang manfaat yang ada pada besi tersebut digunakan untuk ketaatan atau digunakan untuk kemaksiatan. Apakah hendak kita gunakan untuk kemaksiatan atau apakah hendak kita gunakan untuk ya ketaatan? Jadi itu hubungannya di sini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa la ya'lamannallahu alladhina amanu wa la ya'lamannal munafiqin." Sungguh Allah Subhanahu wa taala ya mengetahui orang-orang yang beriman dan sungguh Allah Subhanahu wa taala mengetahui orang-orang munafik. Ya, ini Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui bahkan sebelum orang-orang tersebut lahir, bahkan sebelum orang-orang tersebut diciptakan. Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui kesudahan mereka apakah menjadi orang beriman atau menjadi orang munafik. Wa qaluhu lina'lama ayyul hizbaini ahsa lima labithu amada. Supaya Allah mengetahui, supaya kami mengetahui siapakah dari kelompok itu, ya, siapakah dari dua golongan itu yang lebih benar dalam menghitung pemuda Al-Kahfi itu berapa lama mereka tinggal di gua. Wa ma asbah hadhil ayat, ya, kulluha ala hadzal asl. Pokoknya ayat-ayat yang mirip dengan ini gitu ya, mengkaitkan ilmu dengan sesuatu yang itu dilakukan oleh seseorang atau terjadi begitu ya. Itu bukan berarti Allah Subhanahu wa taala baru mengetahui ketika suatu itu terjadi. Akan tapi ini dalam rangka untuk menjelaskan bahwa ini ilmu Allah yang terkait dengan balasan. Yakni ini bermakna ancaman ya Masyayikh. Ya, ini walaupun tidak disebut di sini. Ini bermakna ancaman. Ya, bermakna ancaman. Liya'lamallahu di sini. Liya'lamallahu man yakhafuhu bil ghaib. Bermakna ancaman dan juga bermakna ya pujian. Ya, tergantung sudut pandang kita. Ya, intinya itu. Intinya mengandung makna pujian kepada orang yang taat kepada Allah dan mengandung makna ancaman kepada orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Liya'lamallahu man yakhafuhu bil ghaib. Supaya Allah mengetahui siapakah yang memang benar-benar takut kepada Allah dengan ghaib. Walaupun tidak melihat Allah akan tapi tetap takut. Itu berarti ini ancaman kepada orang-orang yang kemudian ya tetap melakukan keharaman tersebut. Ya dan seterusnya. Ini mengandung makna pujian dan ancaman.
Kemudian Syekh Al-Utsaimin rahimahullah berkata, "Nahnu na'lamu ilmal yakin annallaha bikulli syai'in alim." Kita mengetahui secara yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui atas segala sesuatu fil mustaqbal wa fil madi wa fil hadir. Baik di masa depan ataupun di masa lalu ataupun di masa kini. Wa hadza la iskala fi. Ini tidak ada masalah dalam masalah ini, ya. Walakin taridu ayatun tujibul iskala. Akan tetapi ya muncul ayat-ayat, ada beberapa ayat yang itu bisa menimbulkan iskal, bisa menimbulkan permasalahan. Taib. Di kalimat Syekh Al-Utsaimin di sini rahimahullah, di sini ada terdapat pelajaran besar, yaitu apa? Ada kaidah umum bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Insya Allah ini kita paham. Kaidah umumnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu, kita paham. Allah zat yang Maha mengetahui, ya Al-Hakim, Al-Alim. Ya, zat Maha bijaksana dan Maha mengetahui. Ilmu Allah Maha sempurna. Mengetahui apa yang terjadi masa lalu, masa kini, masa depan, apa yang tersembunyi, apa yang tampak, semuanya ya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kaidah umum. Akan tetapi ya bisa jadi ada beberapa ayat yang tampaknya bertentangan dengan masalah ini, dengan kaidah umum ini. Tampaknya saja tampaknya bertentangan dengan kaidah umum ini. Maka ya biasanya itulah yang membuat kemudian ada syubhat bagi sebagian orang. Ya, sebagian orang sudah mengetahui kaidah umumnya. Kemudian dia membaca beberapa dalil atau beberapa statement dari ulama misalkan. Padahal dia sudah tahu kaidah umumnya. Kemudian cuma ada beberapa statement atau cuma ada beberapa dalil yang dia tampaknya saja dalil tersebut bertentangan dengan kaidah umum, kemudian ya itu bisa menimbulkan syubhat pada benak seseorang. Maka ketahuilah bahwa dalam kasus tersebut pasti tidak ada kontradiksi antara syariat yang satu dengan syariat yang lain, dan pasti ada pemahaman kita yang salah ya pada salah satunya, begitu ya. Bisa jadi memang itu adalah pengecualian sehingga memang nggak ada iskal, memang nggak ada syubhat, memang itu pengecualian, itu kaidah umum, kemudian ini kaidah khusus berlaku pada kasus tersebut. Atau tidak ada pengecualian, tetap sesuai dengan kaidah umum, cuma pemahaman kita terhadap beberapa dalil tersebut itulah yang kemudian harus dibenahi. Dalil atau statement ulama. Terkadang statement ulama sudah jelas-jelas di dalil syariatnya begini, kemudian ada statement ulama begitu gitu ya. Kemudian itu kemudian menjadi syubhat. Nah, ini mas saya, antum sedang menghadapi antara antum pilih dalil atau statement ulama tersebut. Nah, akan tapi kita lihat di sini ya cara menjauhi atau cara melepaskan diri dari syubhat tersebut adalah kita harus bertanya atau menimba ilmu, menuntut ilmu. Kita harus benahi. Ada salah satu pemahaman kita yang berarti masih salah. Berapa banyak orang yang ketika dihadapkan pada ayat-ayat ini kemudian mengarah pada pemikiran, oh berarti Allah Subhanahu wa taala baru mengetahui ketika orang tersebut melakukannya. Ini pemikiran qadariyah. Kita tidak sedang berbicara yakni asumsi-asumsi, oh asumsikan ada orang yang punya syubhat ini. Tidak. Syubhat ini memang beneran ada dan beneran ada orang yang memikirkannya. Itulah mengapa para ulama kemudian membahasnya. Ada orang yang memang terpikir bahwa Allah baru mengetahui apa yang dilakukan oleh hambanya setelah hambanya melakukan amalan tersebut. Ini syubhatnya qadariyah. Dan yang menakjubkan adalah mereka memegang teguh pada beberapa ayat yang bisa jadi mereka salah paham di situ dan mengorbankan kaidah umum. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ajib, di situ ajibnya ya. Jadi di sini pelajaran bagi kita ya, supaya kita tidak terjatuh pada syubhat yang sama, baik dalam masalah ini ataupun dalam masalah-masalah lain. Itulah yang lebih penting. Kita bagaimana caranya menyerap kaidah di sini, pelajaran di sini, hikmah di sini, supaya dalam masalah-masalah lain kita tidak mengulangi seperti orang-orang yang terkena syubhat tadi.
Mithlu qawlihi, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa lanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin." Sungguh kami akan menguji kalian sampai kami mengetahui siapakah di antara kalian yang bersungguh-sungguh dan yang bersabar, dan siapakah di antara kalian yang tidak bersungguh-sungguh dan tidak bersabar. Akan tapi di sini kita lihat hatta na'lam, sampai kami mengetahui. Apakah maknanya? Bahwa sebelum Allah menguji mereka, Allah belum mengetahui. Allah tidak mengetahui siapakah yang akan taat kepada Allah dan siapakah yang akan tidak taat kepada Allah. Tidak demikian. Kenapa tidak demikian? Karena dalil-dalil lain yang banyak sekali menyebutkan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Alaihissallahu qad alima dzalika min qabl? Bala. Bukankah Allah telah mengetahui hal tersebut, siapakah yang akan taat kepada Allah dan siapakah yang tidak taat kepada Allah? Bukankah Allah telah mengetahuinya dari sebelumnya, sebelum mereka melakukannya, sebelum Allah bahkan mengujinya, sebelum Allah menurunkan perintah dan larangan tersebut? Bala. Iya. Nah, Allah mengetahui hal tersebut sejak dulu. La yabluwannakumullahu bisyai'im minas saidi tanaluhu aydikum wa rimahukum liya'lamallahu man yakhafuhu bil ghaib. Sungguh Allah akan menguji kalian dengan binatang buruan, dengan sesuatu dari binatang buruan. Tanaluhu aydikum wa rimahukum, yang itu bisa dijangkau oleh tangan kalian dan tombak kalian. Ya'lamallahu man yakhafuhu bil ghaib, supaya Allah mengetahui siapakah yang takut kepada Allah dengan gaib. Dan ini menunjukkan juga ya, ini tadi kita pahami ya, bahwa ilmu Allah di sini maksudnya adalah ilmu Allah yang terkait dengan balasan. Di sini kita mendapatkan kesimpulan juga, pelajaran juga, bahwa yang namanya ujian dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah sesuatu yang memang bisa kita lakukan. Kalau mau kita lakukan, kita sebenarnya bisa. Tanaluhu aydikum wa rimahukum. Bisyai'im minas saidi tanaluhu aydikum wa rimahukum. Dengan binatang buruan yang bisa dijangkau oleh tangan kita dan tombak-tombak kita. Sebenarnya bisa kita melakukannya, berburu. Padahal telah dilarang berburu pada saat atau pada tempat tersebut. Akan tetapi kita tidak memilih untuk tidak berburu. Nah, ini berarti taat kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun mampu. Itulah yang kemudian diberikan balasan. Adapun taat kepada Allah, tidak melakukan larangan tersebut karena memang tidak mampu. Ya, karena memang tidak mampu. Seperti misalkan dia ingin berzina, akan tetapi tidak ada perempuan yang mau berzina dengan dia, gitu ya. Maka ini tidak mendapatkan pahala. Tidak ada qasdul imtithal minhu, tidak ada tujuan untuk menaati perintah Allah atau menjauhi larangan Allah dengan dia tidak melakukan larangan tersebut. Dia tidak melakukan larangan tersebut karena dia tidak mampu. Kalau seandainya mampu, dia bakal melakukannya, gitu ya. Maka cuma yang meninggalkan larangan Allah dalam rangka untuk taat kepada Allah, cuma itulah yang diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Alaihissallahu qad alima dzalika min qabl? Bala. Bukankah Allah telah mengetahui ya siapakah yang taat kepada Allah, siapakah yang takut kepada Allah dan siapakah yang tidak takut kepada Allah? Bukankah Allah telah mengetahuinya dari sebelumnya? Bala. Iya, betul. Akan tapi ilmu Allah di sini adalah dalam rangka untuk ilmu yang terkait dengan balasan. Baru setelah diberikan larangan, ya, setelah diturunkan syariat tersebut, perintah atau larangan, baru kemudian ya balasan bisa diberikan kepada setiap orang sesuai dengan amalannya. Apakah dia sesuai dengan syariat tersebut atau tidak sesuai. Wa amthalu dzalika katsir, dan yang seperti ini contohnya banyak. Wa hadza yujibul iskala 'alal insan. Ini bisa memberikan permasalahan dalam pada diri seseorang. Fa arada Syekh rahimahullah ayyubayyinal jawab. Maka Syekh rahimahullah hendak menjelaskan jawabannya. Faqal innal ilma ilman. Sungguhnya ilmu Allah itu ada dua. Ilmun la yatarattabu alaihil jaza, ilmu yang tidak terkait padanya, yang tidak memiliki konsekuensi balasan. Wa ilmun yatarattabu alaihil jaza, dan ilmu yang memiliki konsekuensi balasan. Ilmu yang tidak memiliki konsekuensi balasan dan ilmu yang memiliki konsekuensi balasan. Wa kaifa yatarattabul jaza ala man lam yu'mar wa lam yunha.
bagaimana bisa ada balasan terhadap orang yang belum diperintahkan dan belum dilarang? Syariat belum diturunkan. Allah sudah mengetahui apakah dia akan mematuhi syariat yang akan baru diturunkan nantinya tersebut. Ketika Nabi Muhammad SAW belum diutus, bahkan belum lahir, Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapakah yang akan menaati, bagaimana kesudahannya Abu Bakar, Abu Lahab, dan yang lain-lain. Ya, akan tapi ketika Allah sudah mengetahuinya sejak dulu, padahal Abu Bakar, Abu Lahabnya belum lahir bahkan, maka tidak ada balasan untuk Abu Bakar dan Abu Lahab karena memang mereka belum beramal. Baru setelah mereka beramal barulah balasan Allah berikan kepada mereka masing-masing. Balasan kebaikan dan balasan keburukan kepada masing-masing. Wa amma qauluhu hatta na'lamal mujahidin minkum was-sabirin. Ya, adapun firman Allah Subhanahu wa taala sehingga atau supaya kami mengetahui siapakah di antara kalian yang bersungguh-sungguh dan siapakah di antara kalian yang sabar, maka hadza ilmun bima yakunu liyujazi alaih. Maka ini adalah ilmu bima yakun, ilmu tentang sesuatu yang terjadi supaya Allah memberikan balasan kepada orang tersebut. Wa hadza wadih, ini wadih, ini jelas ya. Wa amma qaulu ba'di ahli ilmi, adapun perkataan sebagian ahli ilmu, illa lina'lama ilmu zuhur. Illa lina'lam, ya, ketika frase illa lina'lam disebutkan di ayat itu adalah ilmu zuhur, ilmu yang tampak. Fahadil ibarah ala itlaqiha fiha nazar. Maka ibarat ini, istilah ini harus, yakni di dalam istilah ini ada catatan. Fiha nazar, yakni ada catatan. Lianna ilmallah bisyai' qabla wuku'ihi ilmun bihi zahiran wa batinan. Karena ilmu Allah terkait sesuatu yang itu belum terjadi, itu adalah ilmu Allah secara zahir ataupun secara batin. Yani tidak kemudian kita katakan bahwa barulah itu menjadi ilmu yang zahir setelah hal tersebut terjadi. Tidak, ini kita bicara sifat Allah. Allah Maha mengetahui. Bahkan ketika sesuatu itu belum terjadi, Allah mengetahuinya secara zahir dan juga secara batin. Ya, jadi ini masalah pendisiplinan lafadz saja. Ya, tidak boleh kita menggunakan lafadz ini karena ini kurang tepat ya dan bisa menimbulkan kerancuan. Jadi hendaknya kita hindari penggunaan kata atau istilah ini. Lakin in aradu bi ilmi zuhur anna ta'alluqa ilmi Allah ta'ala bi hadha asy-syai' qabla wuqu'ihi ta'alluqun bi anna asy-syai' sayujad. Adapun jika yang dimaksudkan oleh sebagian ulama tersebut dengan ilmu zuhur adalah bahwa keterkaitan ilmu Allah dengan sesuatu ini sebelum sesuatu tersebut terjadi adalah ta'alluq bi anna syai' sayujad, ya, bahwa itu adalah yakni kaitan bahwa sesuatu tersebut akan terjadi. Wa ta'alluqu bihi ba'dal wujud ta'alluqun bi annahu wujud. Dan keterkaitan ilmu Allah dengan sesuatu tersebut setelah sesuatu tersebut terjadi itu adalah keterkaitan bahwa sesuatu itu memang ada, memang sudah terjadi, ya, maka ini tidak masalah. Yani ilmu Allah as-sabiq 'ala al-wuqu' ilmun bi annahu sayujad. Yani ilmu Allah terkait sesuatu yang belum terjadi, maka itu adalah ilmu bahwa itu akan terjadi gitu ya. Wa ilmu Allah ba'da al-wuqu' ilmun bi annahu wujud, dan bahwa ilmu Allah terkait sesuatu yang sudah terjadi itu adalah ilmu bahwa sesuatu itu memang bisa kita lihat atau bisa kita saksikan begitu ya, karena memang sudah terjadi. Ya, maka kalau yang dimaksud dengan ilmu zuhur itu adalah seperti ini, maka hadza sahih. Jadi istilah tadi intinya ya harus hati-hati saja ya. Ini sebenarnya cuma berbicara tentang istilah. Wa hadza aidan farqun tsanin. Bi anna Allah idza 'allaqa al-ilma bimawjud fa huwa ilmun bi annahu wujud wa idza ta'allaqa ilmuhu bima sayujad fa huwa ilmun bi annahu sayujad. La bi annahu wujud. Li'annahu law kana ilmun bi annahu wujud sara 'ala khilafil mawjud. Nah, perbedaan kedua adalah yang baru saja kita bahas, yakni bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika mengkaitkan ilmu dengan sesuatu yang memang sudah ada, sudah terjadi, maka itu ilmu Allah tentang sesuatu yang memang sudah ada. Akan tapi ketika Allah mengkaitkan ilmunya dengan sesuatu yang baru akan terjadi, maka itu ilmu Allah tentang sesuatu yang akan terjadi, bukan sesuatu yang telah terjadi. Karena apa? Karena seandainya itu dikaitkan dengan sesuatu yang telah terjadi, maka itu akan bertentangan karena kenyataannya memang itu belum terjadi, ya. Ya, ala kulli hal, ya, ini tidak perlu kita terlalu susah untuk memahami kalimat Syekh, ya. Intinya adalah yang telah kita sebutkan tadi. Ilmu Allah Subhanahu wa taala itu maha sempurna
sebelum Allah Subhanahu wa taala, ya sebelum sesuatu itu terjadi, maka Allah Subhanahu wa taala telah mengetahuinya. Sebelum sesuatu itu terjadi, maka Allah Subhanahu wa taala telah mengetahuinya secara zahir dan secara batin, ya. Eh, akan tetapi kemudian dalam beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala memfirmankan, ya, supaya Allah mengetahui, ya, supaya Allah mengetahui siapakah di antara kalian yang, ya, taat kepada Allah dan seterusnya. Maka ini ilmu Allah yang terkait dengan balasan, ilmu Allah yang terkait dengan balasan, dan itu juga bermakna ancaman dan pujian, ya, sebagaimana telah kita sebutkan tadi. Taib. Ya, ini lumayan khawatirnya mungkin masih bisa kali ya, mungkin insyaallah ya kita tetap selesaikan satu kaidah lagi. Kaidah yang ke-49, idza mana Allah ibadahu al-mu'minin syai'an tata'allaqu bihi iradatuhum fatahalahum baban anfa'u lahum minhu wa ashal wa aula. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala melarang hambanya atau mencegah hambanya dari, ya, hambanya kaum mukminin dari sesuatu, tata'allaqu bihi iradatuhum, yang itu kemudian terkait dengan kehendak mereka, maka Allah Subhanahu wa taala akan membuka pada mereka pintu. Anfa'alahum minhu ashalu aula. Yang pintu itu lebih bermanfaat bagi mereka dan lebih mudah dan lebih utama. Wa hadza min lutfihi, dan ini adalah di antara, ya, rahmat Allah Subhanahu wa taala, bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala wala tatamannaw ma faddalallahu lahu bihi ba'dakum ala ba'd lirrijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasabat was'alullaha min fadlih. Janganlah kalian itu berharap pada apa yang Allah lebihkan sebagian dari kalian di antara sebagian yang lain. Bagi laki-laki memiliki porsinya yang mereka bisa dapatkan, dan bagi perempuan memiliki porsinya sendiri yang bisa mereka dapatkan. Was'alullaha min fadlih. Ya, mintalah kepada Allah, ya, karunia-Nya. Mintalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Fanahahum 'anit tamanni alladzi laisa binafi'. Maka Allah Subhanahu wa taala melarang dari berandai-andai berharap yang itu tidak bermanfaat. Wa fataha lahum abwabal fadl wal ihsan, dan Allah membuka bagi mereka pintu keutamaan dan pintu kebaikan. Wa amarahum ayyas'aluhu bilisanil maqali wa bilisanil hal, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk meminta dengan, ya, meminta apa? Meminta keutamaan dan kebaikan ini dengan lisanil maqal, yakni perkataan kita, dan lisanil hal, yakni gerak-gerik dan amalan kita. Jadi di sini kita lihat, ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan pada sebagian orang dan tidak memberikan keutamaan itu pada sebagian yang lain. Sebagian orang yang lain tersebut bisa jadi Allah berikan keutamaan pada mereka dan tidak diberikan keutamaan pada kelompok yang pertama tadi, gitu ya. Jadi masing-masing diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian langsung dicontohkan, bagi laki-laki memiliki keutamaannya, bagi perempuan juga memiliki keutamaan. Ya. Jadi ketika kita sudah dilahirkan, kemudian kita mendapati diri kita laki-laki atau perempuan misalkan, maka tidak perlu berharap seandainya saya perempuan, seandainya saya laki-laki. Tidak perlu berharap demikian, karena masing-masing diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lirijali nasibum mimma iktasabu wa linnisa'i nasibum mimma iktasabat. Yani laki-laki mendapatkan porsi, ya, yang mereka bisa dapatkan, dan perempuan mendapatkan porsi yang bisa mereka dapatkan. Ya. Maka janganlah kemudian berharap sesuatu yang tidak bermanfaat, ya, akan tapi was'alullaha min fadli, akan tapi mintalah Allah karunia-karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Walamma sa'ala Musa alaihi salam ru'yat rabbih hina sami'a kalamahu wa mana'ahu Allah minha sallahu bima atahu minal khairil azim. Ketika Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Allah untuk melihat Rabb-Nya, untuk melihat Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi Musa mendengar kalam Allah, ketika Nabi Musa mendengar kalam Allah Subhanahu wa taala di Bukit Tur, maka kemudian Nabi Musa alaihissalam, ya, ingin melihat Allah Subhanahu wa taala, akan tapi Allah mencegahnya. Kemudian Allah memberikan, yakni menghibur Nabi Musa dengan memberikan Nabi Musa kebaikan yang besar. Qala ya Musa inni istafaituka 'alan nasi bi risalati wa bi kalami fakhudh ma ataituka wa kum minasy syakirin.
Wahai Musa, inni istafaituka 'alan nas. Ya, wahai Musa, sungguh aku memilihmu ya dari seluruh manusia. Yani pada zaman beliau, birisalati wa bikalami, dengan risalahku dan dengan kalamku. Fakhudh ma ataituka wa kum minasyakirin. Maka ambillah apa yang telah aku berikan kepadamu dan jadilah termasuk orang-orang yang bersyukur. Yani diberikan nikmat ini, diingatkan pada nikmat ini ya ketika Allah mencegah Nabi Musa alaihissalam untuk bisa melihat Allah di dunia. Allah tidak bisa dilihat ketika kita masih di dunia ya. Wa qauluhu ta'ala ma nansakh min ayatin aw nusiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Apa-apa yang kami mansuhkan, apa-apa yang kami anulir dari ayat atau kami buat lupa, maka kami akan datangkan ya yang lebih baik darinya atau yang semisalnya. Wa qaluhu wa iyya tafarraqa yughnillahu kullam min sa'ati. Ya, yughnillahu kullam min sa'ati. Ketika keduanya bercerai, suami dan istri, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kecukupan pada masing-masing dari mereka dari ya rahmat Allah yang luas. Wa fi hadzal ma'na ayatun katsira. Dan yang terkait dengan ini ya ayat-ayat yang banyak. Jadi ini terkait sesuatu yang ketika Allah menetapkan bahwa itu ya tidak bisa didapatkan oleh seseorang, maka Allah akan berikan gantinya yang lebih baik, yang lebih mudah atau lebih utama. Wa hadza amrun ya Syekh Al-Utsaimin kemudian menjelaskan wa hadza amrun ya'riful insanu bihi lutfallahi subhanahu wa ta'ala. Ini adalah perkara yang bisa seseorang itu mengetahui bagaimana rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wa ihsanahu ila khalqi, dan bagaimana kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya. Annahu idza mana'ahu min syai'in fataha lahu abwaban khairan minhu. Yani ketika Allah mencegah seseorang dari sesuatu, maka Allah akan membuka pada orang tersebut pintu kebaikan yang lebih baik dari sesuatu yang tadi. Fahuna qol wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Allah Subhanahu wa taala berfirman, janganlah kalian itu ya berandai-andai berharap sesuatu yang Allah lebihkan sebagian dari kalian daripada sebagian yang lain. Misalkan ketika orang berandai-andai, yakni seandainya saya terlahir di keluarga kaya atau terlahir di keluarga terpandang atau terlahir sebagai orang yang yakni memiliki status dan seterusnya ya tidak seperti yang Allah tetapkan ya saat ini. Nah, itu berandai-andai ini ya, seuzon pada Allah Subhanahu wa taala. Setiap dari masing-masing orang ya, orang yang terpandang ataupun yang kurang terpandang, orang yang kaya ataupun kurang kaya dan seterusnya, masing-masing memiliki keutamaan yang Allah berikan kepada dia. Wala tatamannau ma faddalallahu bi ba'dakum ala ba'd. Maka janganlah berandai-andai berharap dengan harapan yang tidak berguna begitu ya, apa yang Allah telah lebihkan sebagian dari kalian kepada sebagian yang lain. Akan tapi kalau andai-andainya berguna, kalau andai-andainya berguna, seperti misalkan ketika orang berkata, ya Allah, seandainya Anda diberikan kekayaan seperti dia, sungguh Anda akan bersedekah seperti sedekah dia atau lebih-lebih lagi. Nah, ini berarti ya ini niat yang baik gitu ya. Ini niat yang baik. Dengan itu saja dia sudah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia tidak melakukan amalan itu. Akan tapi sekedar dia memiliki keinginan dan tekad itu seandainya yakni Anda diberikan ilmu seperti orang ini, maka sungguh Anda akan berdakwah seperti usaha-usaha yang telah dia lakukan tersebut atau lebih keras lagi begitu ya. Maka ini adalah andai-andai yang berpahala, andai-andai yang baik ya. Karena ada niat yang baik di situ. Yani minal ilm wal mal wal jah wal riasah wa dzalik ya. Keutamaan yang Allah berikan sebagian kepada sebagian orang daripada sebagian yang lain. Apa contohnya? Ilmu, harta, ya, wal jah kehormatan atau kedudukan, wal riasah kepemimpinan dan yang selainnya, nikmat-nikmat dunia. Dan juga nikmat-nikmat agama. Ilmu di sini bisa bermakna nikmat agama ya. Maka jangan berharap dengan harapan yang negatif gitu maksudnya. Yang itu tidak bermanfaat. Sebenarnya misalkan terkait ilmu syar'i misalkan ya seandainya anak lahir ya di keluarganya ulama gitu ya. Tapi sudah selesai, tidak kemudian ada niatan kebaikan gitu ya. Atau seandainya tadi kemudian mengarah kepada
ya kepada hasad. Nah, ini harapan yang atau berandai-andai yang negatif. Janganlah kalian berandai-andai seperti itu terhadap apa yang Allah lebihkan sebagian dari kalian kepada sebagian yang lain. Tapi kalau andai-andainya itu adalah andai-andai yang positif, ya maka seperti tadi contohnya, maka itu tidak masalah. Seandainya Anda dilahirkan di keluarga ulama, seperti beliau, masya Allah, maka sungguh Anda akan belajar dengan tekun dan akan Anda berdakwah, ya karena adanya privilege itu. Nah, ini kita bicara privilege, ya karena adanya privilege itu. Tapi tidak berarti kemudian karena kita tidak punya privilege itu kita tidak berusaha begitu ya. Ini sekedar seandainya Anda diberikan lebih dari awal privilege itu maka tentunya ya biiznillah hasilnya akan begitu ya lebih harusnya Anda akan lebih-lebih lagi. Nah, ketika berandai-andai seperti itu dengan niatan yang baik ini maka tidak mengapa ya, tidak mengapa. Justru berpahala. Tanpa kemudian kita malas-malasan dengan kondisi kita yang sekarang gitu ya. Kalau bermalas-malasan ya itu tidak berarti tidak sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Kita harus tetap semangat apapun kondisi kita untuk melakukan amalan kebaikan. Kita harus tetap semangat untuk melakukan amalan kebaikan apapun kondisi kita. Fala tatamanna ayyakuna laka ma'atallahu akhok. Ya, jadi jangan kemudian seperti sebagian orang itu nyata, ini nyata terjadi ya. Sebagian orang Masya Allah, Anda tidak lahir di keluarga ulama, keluarga kiai atau keluarga pondok. Sudahlah, Anda nggak mau belajar ya. Ilmu syar'i itu urusan mereka ya. Kalau anak tidak ada potongannya untuk jadi dai. Tapi Anda kalau seandainya dilahirkan di keluarga mereka, Anda akan jadi dai dengan dakwah yang keras dan Anda akan belajar dengan tekun. Tapi karena Anda tidak dilahirkan di keluarga mereka ya sudah, Anda nggak punya potongan jadi orang berilmu atau penuntut ilmu, bahkan Anda nggak punya potongan. Istilahnya begitu ya. Nggak ada potongan jadi ustadz, nggak ada potongan jadi ulama, nggak ada potongan jadi dai. Ini adalah tentunya suatu yang salah. Ya, ini adalah suatu yang salah. Tapi ketika dia semangat, kemudian dia tambah semangat tersebut dengan Masya Allah, kalau Ana lahir di keluarga ulama, maka punya privilege yang besar, maka Ana akan tentunya akan lebih giat lagi dan lebih keras lagi begitu ya dalam belajar dan berdakwah. Maka itu niat yang baik ya, niat yang baik. Fala tatamanna ayyakuna laka ma'atallahu akhok. Maka janganlah engkau berharap pada sesuatu yang Allah berikan kepada saudaramu. Walihada qala wala tatamanna ma faddalallah. Ya, janganlah kalian berharap pada apa yang Allah berikan keutamaan pada sebagian dari kalian dibandingkan sebagian yang lain. Walam yakul wala tatamanna mithla ma faddalallah. Dan Allah tidak berfirman, janganlah kalian itu berharap seperti yang Allah berikan keutamaan. Idh innal insana yajuzu ayatamanna mithla ma faddalallahu bihi ba'da ibadih. Yajuzu an tatamanna mithla ilmi Ibn Taimiyah. Ini sebagaimana yang telah Anda sebutkan barusan ya. Manusia, seseorang itu boleh untuk berharap seperti yang Allah berikan keutamaan pada sebagian orang yang lain. Boleh bagi kita untuk berharap seperti ilmu Ibn Taimiyah. Yajuzu an tatamanna mithla ilmi Ibn Taimiyah masalan. Ya, boleh bagi kita untuk berharap mendapatkan ilmu, memiliki ilmu seperti ilmunya Ibn Taimiyah masalan. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Yuqalu inna rajulan kana yatufu bil bait. Ya, disebutkan bahwa ada seseorang yang tawaf mengelilingi Ka'bah, kemudian dia berdoa, Allahumma inni as'aluka fikhan ka fikhi Syekhul Islam. Ya, wa nahwan ka nahwi Ibn Hisham. Masyaallah. Ya Allah, aku meminta kepadamu fikih seperti fikihnya Syekhul Islam, ini pemahaman agama. Seperti pemahaman agama Syekhul Islam, dan pemahaman nahwu seperti pemahaman nahwunya Ibn Hisham. Hadza jaiz, ini boleh. Lakin law qulta, akan tapi kalau engkau berkata, Allahumma rzuqni fikha Syekhul Islam, yakni ij'alhu li dunahu. Akan tapi kalau engkau berkata, ya Allah, berikanlah aku rizki yaitu fikihnya Syekhul Islam, yakni jangan berikan kepada beliau, akan tapi berikan kepada ana. Hadza la yajuz, ini tidak boleh. Ya, idzan aqulu as'alullaha min fadlih. Ya, aku minta kepada Allah dari karunia-Nya. Allahumma inni as'aluka an tu'tini mithla ma ataita hadzal rajul. Ya Allah, aku meminta kepadamu
untuk memberikan kepadaku seperti yang engkau berikan kepada orang tersebut. Kaqaulina Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ya, seperti perkataan kita juga, ya Allah, shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Yakni shalli ala Muhammad, pujilah kepada, ya, berikanlah salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana engkau, ya, berikan salawat kepada Nabi Ibrahim dan kepada keluarga Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Fahadha min altafil qawaid. Ini termasuk kaidah yang paling penting, ya, kama qala Syekh rahimahullah, seperti sebagaimana yang telah disebutkan Syekh. Ini kaidah yang terkait dengan, yakni, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita balik lagi ke contoh yang tadi, ya, ketika kita berharap, kita tidak mau berada di kondisi kita sekarang, kita inginnya berada di kondisi lahir di keluarga ulama, keluarga kiai misalkan. Ini berarti berandai-andai yang buruk. Karena kita menyesali takdir, berarti kita tidak mau di kondisi sekarang. Kita, ya, yakni maunya di kondisi itu, begitu ya, di kondisi keluarga ulama misalkan. Misalkan seperti tadi, ya, seandainya Anda di keluarga ulama, maka, ya, Anda akan belajar. Adapun sekarang, ya, Anda tidak di keluarga ulama, Anda tidak punya potongan untuk menjadi penuntut ilmu atau ulama, begitu kan? Maka ini adalah suatu yang salah, suatu yang buruk, ya, untuk diinginkan, diandai-andaikan. Akan tapi, ya, kalau misalkan tadi kembali lagi, kalau misalkan orang itu berandai-andai, ya Allah, Anda sekarang semangat untuk menuntut ilmu. Seandainya Anda di keluarga ulama itu, maka, ya, pasti, yakni, dakwah Anda akan lebih gigih lagi, begitu ya, dan karena lebih mudah, itu maksudnya, karena lebih mudah, karena ada privilege itu maksudnya, gitu ya. Bukan karena semangatnya baru lebih tinggi kalau ada di keluarga ulama, sedangkan kalau tidak di keluarga ulama maka semangatnya kendor. Tidak demikian. Akan tapi semangatnya sama-sama tinggi. Akan tapi tentunya secara kalkulasi dunia, begitu ya, kalau punya privilege maka tentunya lebih banyak capaiannya, begitu kan. Nah, itulah yang diandai-andaikan. Anak akan lebih keras dakwahnya dan lebih, yakni, lebih sungguh-sungguh yakni, karena ada privilege itu. Sekarang pun sungguh-sungguh, begitu ya. Ya, jadi kalau ini maka tidak mengapa. Kalau ini maka tidak, anak akan, yakni, berdakwah lebih banyak. Kenapa? Karena lebih banyak orang yang akan fikoh terhadap ilmu anak dibandingkan kalau anak tidak di keluarga ulama. Nah, kalau seperti ini, ya, tidak masalah, ya, tidak masalah. Itu andai-andai yang positif. Atau misalkan, ya Allah, seandainya Anda diberikan ilmu seperti orang itu yang lahir di keluarga ulama, ya, Anda diberikan ilmu seperti itu. Nah, ini juga ada masalah, seperti yang contoh kita yang dicontohkan oleh Syekh Al-Utsaimin tadi. Kadzalika aidan ma nansah min ayatin aw nunsiha, sebagaimana demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, apa yang kami anulir dari ayat, maka atau yang kami lupakan, yang kami buat terlupa, begitu ya. Na'ti bi khairin minha aw mithliha, maka Allah Subhanahu wa taala, maka kami akan memberikan, akan kami datangkan yang lebih baik darinya atau yang semisalnya. Rubbama yandibul insanu ala naskhillahi ta'ala ba'dal ahkam. Bisa jadi seseorang itu menyesali bahwa Allah menganulir sebagian hukum, atau ba'dal ayat, atau sebagian ayat. Ayandimu ala tansiyatihi iyyaha, atau dia menyesal tentang ayat-ayat yang Allah buat lupa. Nabi Muhammad SAW dibuat lupa sehingga dianulir, sehingga diganti dengan ayat yang lain. Bisa jadi ada orang menyesal, akan tapi janganlah menyesal. Itu intinya, ya. Kama qala ta'ala, sanuqri'uka fala tansa illa ma sya Allah. Ya, sungguh kami akan membacakan itu kepadamu dan kamu tidak akan melupakannya illa ma sya Allah, kecuali apa yang Allah kehendaki. Sebagian ayat Allah buat Nabi Muhammad SAW lupa. Jadi yang lupa Nabi Muhammad SAW, ya, bukan Allah Subhanahu wa taala. Idza nadimal insan naqul la tandim ya akhi. Ya, ketika seorang itu menyesal terkait masalah ini, maka kita katakan jangan menyesal, ya. Ya akhi, innallaha idza nasakha ayah. Sungguhnya ketika Allah itu menganulir sebuah ayat, au ansaha, atau membuat, yakni, Nabi Muhammad SAW lupa, atau bi khairin minha, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan yang lebih baik darinya, atau au mithliha, atau yang semisalnya.
Wa bada' bil khairiyah awwalan. Allah Subhanahu wa taala mengawali dengan yang lebih baik, ya, mengawali dengan bi khairin minha aw mithliha, ya, faqal bi khairin minha aw mithliha wal fa'idatu minan nasah idza kanat al ayah an-nasikhah mithla al-aula ikhtibarul abdi. Faedah dari nasah. Jadi di sini disebutkan yang lebih baik duluan, kemudian yang semisalnya. Ini dalam rangka yang menyebutkan sesuatu yang lebih utama daripada sesuatu yang tidak lebih utama. Faedah dari nasah, faedah dari penganuliran ayat itu, ya, penganuliran ayat atau penganuliran hukum. Kalau seandainya ayat yang baru itu sama dengan yang sebelumnya, ini adalah ikhtibarul abdi. Ini adalah, ya, menguji, ya, menguji seseorang. Hal yakunu qabilan radiyan aula. Apakah dia itu akan menerima ayat yang baru tersebut, ridha dengan ayat yang baru tersebut atau tidak? Wanzur ila nasril qiblah min Baitul Maqdis ilal Ka'bah. Ini contoh mengubah ayat, mengubah hukum dari sesuatu ke sesuatu yang semisalnya. Mengubah kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Al-amal wahid. Amalnya sama, sama-sama salat. Walitijahu wahid. Arahnya sama, sama-sama, yakni arah kiblat. Sama-sama mengarah pada satu arah. Cuma bedanya sebelumnya ke arah Baitul Maqdis, sekarang ke arah Ka'bah. Anta la yahimmuka an tattajiha ilal masyriq aw ilal maghrib. Tidak ada bedanya pada engkau apakah mau mengarah ke timur atau mengarah ke barat, aw ilal shimal aw ilal janub, mau mengarah ke, yakni, utara atau mau ke arah ke selatan, sama saja. Ya. Tidak ada bedanya dari segi amalan, tidak ada bedanya. Ya, apalagi di zaman dahulu ketika, yakni, kaum muslimin itu masih sedikit begitu, ya, sehingga mengubah arah kiblat di masjid itu mudah begitu, ya. Kalau kaum muslimin sudah banyak, seperti misalkan sudah banyak masjid, maka tentunya bisa jadi ini masyaqqah. Tapi ini kan terjadi pada masa tasyri', pada masa ketika syariat baru, yakni ketika diturunkan, wahyu diturunkan, ya. Kaum muslimin masih sedikit. Mengubah arah kiblat itu mudah-mudah saja, bukan masyaqqah. Tinggal diubah gitu, ya. Jadi di sini kita lihat tidak peduli kita mengarah ke timur atau mengarah ke barat, ya, ilal masyriq atau ilal maghrib, ilal syamal atau ilal janub, ya, ke utara ataupun ke selatan, maka tidak ada bedanya. Lakin al-fa'idah fiha imtihanun nas. Akan tapi faedahnya adalah menguji manusia. Ikhtibarul abdi imtihanun nas, menguji manusia. Walihadza qala Allah azza wa jalla wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala aqibai. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidaklah kami jadikan kiblat allati kunta 'alaiha, yang engkau itu awalnya di situ kemudian diubah, illa lina'lam, kecuali supaya kami mengetahui siapakah yang mengikuti Rasul dan siapakah yang membelakanginya. Fa inna ba'dhan nasi idza ra'a an-naskha wal iyadzu billah irtadda. Sebagian manusia ketika, ya, menjumpai sesuatu yang dimansuhkan seperti ini, wal iyadzu billah, sebagian manusia itu murtad. Wa qala kaifa yubaddalu syara'? Bagaimana syariat itu diubah? Ya, bagaimana syariat bisa berubah? Berarti berubah-ubah dong. Itu pemikiran sebagian orang. Falhasil anni aqul inna Allah ta'ala idza mana'al ibada syai'an fataha lahum abwaban katsiran mithlahu aw khairan minhu. Ya, hasilnya adalah aku katakan bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika melarang atau mencegah hamba dari sesuatu, maka Allah akan membuka baginya pintu-pintu yang banyak yang semisalnya atau yang lebih baik darinya. Wala hadza naqul, oleh karena itu kita katakan man taraka syai'an lillahi awadahallahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan gantikan untuknya yang lebih baik darinya. Dan ini, ya masyayikh, ini hal yang real. Ketika engkau meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan memberikan gantinya kepada engkau yang lebih baik darinya, yang lebih baik dari sesuatu yang engkau tinggalkan karena Allah tersebut. Aidan fi kisah Musa alaihissalam. Demikian pula pada kisah Nabi Musa alaihissalam, lamma kallamahallahu istaqa ila rabbih ayyarah. Ketika Allah berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam, yakni Nabi Musa alaihissalam mendengarkan kalam Allah, kemudian Nabi Musa menginginkan melihat Allah Subhanahu wa taala.
menginginkan lebih, ya. Ini wajar, wajar, yakni diminta oleh Nabi Musa alaihissalam. Lianna ru'yatal mutakallim laysat kasama'il kalami. Melihat pembicara itu tidak seperti sekedar mendengarkan yang berbicara. Ya, walihadza kana as-sahabah ridwanullahi alaihim idza khatabahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam alaihi salatu wasallam istaqbaluhu biwujuhihim hatta yaraw. Itu mengapa para sahabat ketika mereka diajak bicara oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di depan mereka, maka para sahabat akan menghadap ke arah Nabi Muhammad SAW dengan wajah-wajah mereka sampai mereka melihat Nabi Muhammad SAW. Ya, lau haddatsaka ahadun bihaditsin min wara'il jidar tastami'u liqaulihi lakin laisa kama idza ra'aita. Seandainya ada seseorang berbicara kepada engkau dengan pembicaraan dari balik tembok, maka engkau bisa mendengarkan perkataannya, akan tapi ini tidak seperti ketika engkau melihatnya langsung. Antal an tasma'u fil musajjal. Kalamar rajul binafsi. Engkau sekarang mendengar ya di rekaman ini perkataan orang itu. Memang perkataan orang itu sendiri, akan tapi laisa ka hudurika indahu wa huwa yulqil kalam. Akan tapi tidak sama seperti engkau hadir langsung di majelis orang tersebut dan dia ya mengucapkan perkataannya tersebut. Fa bainahuma farqun azim, di antara keduanya adalah ada perbedaan yang besar. Fa Musa alaihissalam lamma sami'a kalam Allah ishtaqa li ru'yatillahi azza wajalla. Maka Nabi Musa alaihissalam ketika mendengarkan kalam Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Musa alaihissalam yakni berharap lebih, begitu ya, berharap hendak melihat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman menukil perkataan Nabi Musa alaihissalam, "Rabbi arini anzur ilaik." Ya Rabb, ya tunjukkanlah kepadaku, yakni tampakkanlah kepadaku sehingga aku bisa melihat engkau. Rabbi arini anzur ilaik. Qala Allah Ta'ala lan tarani. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman, engkau tidak akan bisa melihatku. Ya. Qala Rabbi arini anzur ilaik. Qala lan tarani walakin inzur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Nah, fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Ya, Nabi Musa alaihissalam diarahkan untuk menuju melihat ke jabal, melihat ke gunung. Kalau seandainya gunung tersebut istaqarra makanahu. Nah, kalau seandainya jabal tersebut tetap berada di situ, ya, maka engkau akan bisa melihatku. Tapi tidak bisa, ya, gunungnya hancur. Jadi intinya nggak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia. Oh ini telah disebutkan di sini ya. Hadza mustahil, ini mustahil lianna naqsal insan fid dunya la yumkinu ayatahammala ru'yat Allah alaihi. Ru'yat Allah taala. Ya, karena manusia lemah. Penglihatan manusia itu lemah, ya. Penglihatan manusia di dunia itu lemah, tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Adapun di akhirat Allah yang ubah penglihatan manusia sehingga bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Tsumma daraballahu mathalan. Daraballahu lahu mathalan. Kemudian Allah berikan perumpamaan. Faqal unzur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Ya, lihatlah kepada gunung, ya, gunung ini. Kalau gunung ini tetap ada di sini maka engkau bisa melihatku. Akan tapi kemudian gunungnya hancur. Fatajallallahu subhanahu lil jabal fandakkal jabal, ya. Masya Allah. Allah Subhanahu wa taala kemudian menampakkan pada jabal tersebut, akan tapi kemudian ya ja'alahu dakka, ya. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Falamma tajalla rabbuhu. Nah, ketika Allah tampakkan ya Rob Nabi Musa alaihissalam, ketika ya Tuhannya Nabi Musa tersebut menampakkan ya kepada jabal tersebut, maka ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Maka gunung tersebut kemudian hancur dan kemudian Nabi Musa alaihissalam yakni sa'iq, yakni pingsan, ya. Jadi intinya tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia.
Nah, Jabal Asam hajar salb ya, hajarun salbin. Lamma tajallallahu lahu ja'alahu dakka wa sara turaba. Ya, ini gunung yang buta ya, tidak bisa melihat. Tidak bisa melihat saja, ketika Allah tampakkan pada gunung tersebut, maka gunung tersebut hancur. Sara turaban, menjadi tanah berkeping-keping ya. Apalagi itu tidak punya penglihatan seperti itu, tidak kuat, apalagi punya penglihatan yang lemah, tidak kuat lagi ya. Lebih tidak kuat lagi. Yang tidak bisa melihat saja, yakni jabal, hajar, batu, gunung. Tidak bisa melihat saja, tidak tahan tidak kuat untuk melihat Allah Subhanahu wa taala, apalagi yang punya penglihatan lebih tidak tahan lagi. Ilustrasinya, kalau pakai ilustrasi dunia, antum merem lihat matahari, ya itu bisa jadi kepanas, ya, bisa jadi apalagi kalau antum buka mata antum, lihat matahari langsung, lebih panas lagi, gitu ya. Nah, ini tidak bisa melihat saja, tidak punya sifat penglihatan saja, tidak punya sifat basar. Batu, gunung tidak punya sifat basar. Itu saja tidak mampu, apalagi makhluk yang punya sifat basar tapi lemah. yakni manusia. Lamma ra'a Musa hadzal amr kharra sa'iqa. Ya, ketika Nabi Musa alaihissalam melihat hal ini, maka melihat pecahnya gunung tersebut, hancurnya gunung tersebut, maka pingsan, jatuh pingsan beliau alaihissalatu wassalam. Falamma afaqa, kemudian ketika beliau sadar, maka beliau berkata sebagaimana yang dinukil oleh Allah Subhanahu wa taala di sini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Maha suci Engkau ya Allah, aku bertobat kepada Engkau, sungguhnya aku adalah ya orang yang beriman yang pertama kali. Fa mas'altuka ru'ya an syakkin walakin an syauq. Yakni aku tidak meminta untuk bisa melihatmu karena ragu-ragu, akan tapi karena ingin untuk melihatmu. Mendengar kalam Allah saja itu adalah kenikmatan yang tiada tara. Maka wajar kalau Nabi Musa alaihissalam meminta lebih, meminta untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Tsumma qala Allahu lah inni istafaituka 'alan nasi birisalati wa bikalami fakhudh ma ataituk. Sungguh aku pilih engkau ya, sungguh aku pilih engkau, istafa, yakni memilih, yakni menyeleksi ya, menyeleksi engkau dari manusia yang lain dengan risalahku dan dengan kalamku, fakhudh ma ataitu, maka ambillah apa yang telah kuberikan kepadamu. Wala tatlub ma lam tu'ta. Ya, janganlah engkau minta sesuatu yang tidak diberikan kepadamu. Fakhudh ma ataituka wa kum minasyakirin. Ambillah apa yang aku berikan kepadamu dan jadilah orang bersyukur. Huna uwidhu 'anir ru'ya. Maka di sini ya, Nabi Musa diganti dari melihat Allah, diganti dengan apa? Diganti dengan suatu yang yakni dengan suatu yang syariat yang Allah berikan kepada Nabi Musa dan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Musa. Ausuliya 'anir ru'yah biqaulihi inni istafaituka 'alan nasi birisalati wa bikalami, ya. Jadi Nabi Musa diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memilih Nabi Musa dari manusia-manusia yang lain dengan risalah dari Allah, dengan kalam dari Allah. Ingat hal ini ya. Jadi walaupun tidak diizinkan untuk melihat Allah, akan tapi banyak karunia dari Allah yang lain yang telah diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Wa hakadha qauluhu ta'ala wa la tahinu fi ibtigha'il qaum in takunu ta'lamun fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Ya, wa la tahinu fi ibtigha'il qaum. Janganlah engkau itu yakni lemah ya. Janganlah lemah dalam melawan musuh, mengejar musuh. In takunu ta'lamun, kalau engkau itu yakni mengalami kesulitan, kesusahan, fa innahum ya'lamun kama ta'lamun, ya, maka mereka juga mengalami kesusahan sebagaimana engkau memiliki kesusahan. Yakni la tahinu wa tad'afu ya fi talabil kuffar. La tahinu wa tad'ufu fi talabil kuffar. Janganlah engkau itu lemah ya, maknanya sama, dalam melawan orang kafir, mengejar orang kafir. Li'anna hadzal ladzi yusibuhum. Karena kesulitan yang menimpa kalian juga menimpa mereka. Hum mithlukum bashar. Mereka itu sama seperti kalian, yakni manusia. Lakinnal fariq, akan tapi perbedaannya adalah wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Akan tapi engkau berharap kepada Allah sesuatu yang mereka itu tidak harapkan, yakni pahala.
surga, ridho Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza la syakka annahu yusallil mara' wa yajibu lahu an-nashat fi tanfidhil amr. Maka ini tidak diragukan lagi, ini akan menghibur seorang ya dan membuat dia semangat untuk mengamalkan atau melaksanakan apa yang telah Allah perintahkan. Maka demikian ya dua kaidah yang telah kita bahas ya, semoga bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Hadza wallahu a'lam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.